Anda kembali di Kabar Pagi, pemirsa. Tim gabungan TNI Polri berhasil menangkap 3 pelaku penembakan terhadap Kapten Abdul Majid, Komandan Tim Badan Intelijen Strategis Wilayah PD Aceh. Berdasarkan pengakuan para pelaku, terungkap motif penembakan adalah perampokan. 3 pelaku ditangkap di 2 lokasi berbeda di sekitar PD Aceh pada Minggu pagi. Dari hasil pemeriksaan terhadap para pelaku, diketahui bahwa salah satu pelaku berinisial M kenal memiliki hubungan pertemanan dengan korban. Dari hasil penyidikan pun terungkap perampokan menjadi motif di balik kematian Kapten Abdul Majid. Dari tangan korban, pelaku menggasak uang 35 juta rupiah. Dari hasil penangkapan, polisi berhasil menyita 1 pucuk senjata api beserta amunisi dan uang tunai 35 juta rupiah. Bentar, Pak. Tahan, Pak. Tahan. Pak, kembali kami, Pak. Oke. Ya, lalu bagaimana perkembangan terkini terkait pemeriksaan 3 pelaku penembakan Komandan Bais? Sudah terhubung bersama kami pemirsa, Kombes Pol Winardi, Kabid Humas Polda Aceh. Selamat pagi Pak Kabid. Selamat pagi Mbak Tia. Ya baik Pak, seperti apa Pak kronologi pada saat ketiga pelaku yang saat ini informasinya sudah diamankan ini pada saat menghabisi korban begitu? Jadi pada satu sebelumnya ini KM mengajak berkumpul 2 tersangka di tempat kediaman tadi itu sempat cabai di pondok. Mereka di sana. M ini kan si korban itu sering membawa uang kalau kemudian mereka tur nanti akan mengunduh korban di TKP 2 orang lain di sana dan akan kodenya KM turun dari mobil, maka tersangka akan melakukan eksekusi. Nah begitu hari H, yaitu pada kejadian kemudian korban B pada saat itu sudah menunggu tersangka D dan S di sana. Itu tersangka turun terangsang seperti kode mereka. Tersangka F memberikan tembakan, kemudian tembakan di mau pintu mobil sebelah kanan bagian supir, pinggang sebelah kanannya korban dan tembus ke sebelah kiri. Nah begitu terjadi penembakan, korban M langsung tas dan mengambil uang yang milik dari korban. Nah saat itu mereka semua malam hari mereka bertemu lagi di pondok di kebun cabenya tersangka D ini. D ini pemilik senjata dan kemudian mereka bagi. Nah si tersangka M ini ngomong ke teman-temannya, yang kita dapat cuma 5 juta, padahal faktanya tersangka M uang korban adalah totalnya adalah 35 juta. Nah uang itu kemudian dibagi. Nah, tersangka D cuma 500.000, kemudian tersangka F 1 juta, dan tersangka M sendiri 3,5 juta. Nah dari hasil informasi itulah kemudian kita dari tim gabungan, dari POM, kemudian dari Polda dan dari Polres dipimpin oleh Pak Kapolres pada saat itu berhasil melakukan penangkapan kepada tersangka D di kediamannya dan bisa menemukan senjata api jenis SS1V2 ini disimpan di kebun cabenya. Nah, kita dapatkan dan sejumlah uang totalnya 600.000 sekian. Kemudian kita kembangkan, kita mendapat tersangka M. Nah, tersangka M ini itu kenal dekat dengan korban, ya hubungan pertemanan. Nah, dari situ kita geledah, rumahnya kita temukan sejumlah uang 30 juta rupiah. Selanjutnya kita bergerak lagi, jam 9.30 kita bisa menangkap tersangka F yang merupakan eksekutor daripada kasus ini. Demikian, Mbak. Pak Kabid, ada senjata yang kemudian ini digunakan pelaku untuk menghabisi korban begitu. Kalau dari proses penyelidikan sendiri, sebenarnya pelaku ini sudah menyiapkan sebelumnya dan dari mana kemudian mereka mendapatkan senjata ini, Pak? Ini merupakan seorang petani.
Jadi dari hasil pemeriksaan kita, tersangka D ini mengakui bahwa senjata api jenis SS1V2 ini merupakan sisa-sisa konflik dahulu. Pada saat perjanjian damai dulu di Aceh, kan itu ada syarat harus menyerahkan semua senjata kepada pemerintah RI, tapi mungkin salah satunya ini tersangka D ini tidak menyerahkannya, seperti itu, Mbak. Lalu seperti apa Pak Kabit tindak lanjut pemeriksaan kepada pelaku hingga saat ini? Ya, saat ini 3 orang itu sudah kita tahan di Polres PD dan proses hukumnya kita lakukan penyidikan, kenakan pasal pembunuhan berencana 340, kita lapis pasal pembunuhan 338. Kemudian kita juga lapis juga mereka dengan pencurian dengan kekerasan karena melakukan perampokan juga, dan terakhir lapis juga dengan undang-undang darurat tentang kepemilikan. Jadi ancaman hukumnya ancaman hukum mati seumur hidup dari hasil persidangan. Pak Kabit, berarti bisa dipastikan secara keseluruhan bahwa motif ini memang karena perampokan ya, bukan dendam atau ada motif-motif lain begitu yang kemudian ini berhasil ditemukan dari hasil penyelidikan polisi? Sampai saat ini kita melakukan pendalaman, tidak kita temukan motif lain karena benar-benar murni dari yang bersangkutan. Jadi mastermind-nya untuk dia berniat untuk menguasai uang korban ini, TNI. Jadi dia yang mengatur untuk pertemuan dan melakukan perampokan pada hari A di TKP. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Kombes Pol Winardi, Kabid Humas Polda Aceh telah meluangkan waktunya untuk memberikan informasi kepada kami di Kabar Pagi TV One. Terima kasih, Pak.